Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat bersama jamaah zikir nafas sadar Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam berzikir nafas. Kadang kita seringkali mendapat suatu sensasi. Nah, pada waktu itu saya mengalami sensasi disujudkan ketika dalam berzikir nafas. Tiba-tiba saya itu disujudkan, padahal saya udah menahan, tapi tetap tidak bisa ditahan, malah makin nyungsep bahasanya. Ya, walaupun itu sensasi, bahasanya sensasi lah ya. Kadang kita menolak tapi nggak bisa ditolak, tetap terjadi. Nah, setelah itu ya kembali duduk iftiros lagi gitu ya, duduk timpuh. Memang dalam sujud juga saya itu dalam posisi duduk timpuh. Nah, setelah itu ya memang benar dalam zikir napasnya itu jadi bahasanya nggak bisa lanjut lagi, malah semrawut, malah jadi sensasi itu segala adalah itu. Akhirnya saya sudahin. Nah, saya itu tidak memikirkan kenapa saya disujudkan, tidak, tapi saya mencoba memohon jawaban dari Allah, memohon petunjuknya. Ya, lama akhirnya ada pemahaman tuh, atau kepahaman, dipahamkan oleh Allah. Oh iya, selama saya hidup, nah, sebelum mengamalkan zikir nafas sadar Allah ini, ya emang saya tidak pernah sholat. Nah, ternyata di situ ada suatu pembelajaran. Ya, jadi di balik sensasi itu ternyata ada tanda juga, kalau kitanya bisa menangkap pada tanda itu. Nah, setelah itu ya alhamdulillah dipahamkan. Oh iya, akhirnya saya memohon kepada Allah, ya Allah, kuatkan hambamu untuk selalu menunaikan sholat. Jadi sholat wajib lah yang harus kita tunaikan. Nah, akhirnya di situ setiap saya mengamalkan zikir nafas sadar Allah ini, alhamdulillah tidak mengalami sensasi disujudkan kembali gitu. Nah, jadi begitulah. Kadang kita emang harus mengabaikan sensasi karena tujuan kita itu lurus kepada Allah. Nah, tapi apalah daya ketika Allah menyujudkan kita, menggoyangkan badan kita, kita yakinlah nggak bisa nggak bisa menahan, nggak bisa menolak. Nah, selama itu ya saya nggak pernah memikirkan apapun itu sensasinya, tapi saya selalu memohon jawaban kepada Allah, dan lama kelamaan ya dipahamkan. Jadi pemahaman itu ternyata yang sudah dilewati atau yang sudah dilalui selama atau sebelum mengamalkan zikir nafas sadar Allah ini. Oh iya, betul.
Nah, jadi begitulah sahabat-sahabat. Ketika kita mengalami sensasi, harus kita telaah. Karena di sebalik sensasi itu ada tanda dari Allah. Dan kita harus selalu meminta kepada Allah juga dan memohon jawabannya atau petunjuknya. Dengan keyakinan dan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan menjawabnya sesuai dengan sensasi apa yang kita alami. Cukup sekian penuturan dari saya, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan juga bermanfaat bagi sahabat-sahabat sama jamaah zikir nafas sadar Allah dimanapun berada. Kita harus tetap bersandar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, usikum bitaqwallah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.